Shalom, selamat datang di ibadah online kebaktian bahasa Indonesia Gereja Immanuel Assembly of God. Inilah rumah kita, inilah keluarga kita, dan inilah gereja kita. Senang sekali kalau sampai pada hari ini kita masih bisa bersama-sama di ibadah online kebaktian bahasa Indonesia. Dan puji Tuhan, kami juga sudah mengadakan ibadah langsung di gereja setiap hari Minggu jam 1.30 sampai jam 2.30. Tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, bagi saudara-saudara yang ingin bergabung bersama kami di ibadah langsung kami di gereja, saudara bisa menghubungi Pastor Raymond atau menghubungi pihak gereja di nomor telepon 644-55566. Mari saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah pujian dan penyembahan, dan setelah itu kita akan menerima berkat firman Tuhan. Selamat hari Minggu, stay safe, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus teman hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus teman hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Halo Immanuel, miss you all. Saudara, kita nggak pernah nyangka ya bahwa kita akan ada di situasi hari ini. Dulu kita pernah
melewati virus SARS, tapi 3 bulan selesai gitu ya. Nah, hari ini dengan COVID-19 ini kita nggak tahu sampai kapan dan akan bagaimana. Nah, saudara, ketidakpastian ini membuat banyak orang menjadi khawatir gitu ya, menjadi takut dan sebagainya. Tapi sekarang kita akan bahas bagaimana kita bisa menjadi tenang dan damai menghadapi situasi apapun. Nah, saya nggak punya sesuatu yang lain yang lebih baik selain ini, intim dengan Tuhan. Saudara, kayaknya intim dengan Tuhan adalah hal yang udah sering kita ngomongin kan, yaitu hal yang biasa gitu. Tapi justru disinilah inti dari kekuatan kita. Dan iblis tahu bagaimana melemahkan orang Kristen. Ganggu aja hubungan intimnya dengan Tuhan, lalu bereslah semuanya gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Daud di dalam Kisah Para Rasul 13:22. Saudara bisa lihat di screen ya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Allah sudah menolak Saul menjadi raja Israel karena ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Lalu Allah menyuruh Nabi Samuel pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya menjadi raja Israel. Dan bukan Eliab, ya, bukan juga Abinadab, bukan juga Syama, abang-abang Daud yang gagah perkasa yang Tuhan pilih, tapi Daud yang biasa-biasa aja gitu, yang nggak diperhitungkan. Bahkan papanya sendiri juga nggak menganggap Daud itu eligible untuk masuk di dalam bursa pemilihan raja. Makanya waktu Samuel bilang, "Mana anak kamu? Keluar nih 7 orang yang gagah perkasa." Ya, Daud di padang karena memang dia masih imut gitu ya, masih enggak, bapaknya enggak berpikir bahwa raja Israel adalah Daud gitu. Tapi Tuhan bilang begini kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan memilih Daud. Saudara, pada waktu masa Raja Salomo, kerajaan Israel ini mencapai puncak kejayaan, puncak kekayaan, puncak kemuliaan. Dan Salomo ini jauh lebih hebat prestasinya daripada Daud. Salomo ini jauh lebih megah, jauh lebih berhasil daripada Daud. Tetapi tentang Salomo, Tuhan tidak pernah berkata Salomo adalah orang yang berkenan di hati Allah. Ya, karena Tuhan tahu pada akhirnya Salomo bakal gak setia kepada dia. Nah, Tuhan memilih Daud dan memang itu terbukti bahwa Daud setia sampai akhir hidupnya. Tuhan melihat di Bethlehem ada seorang anak muda yang hatinya melekat kepada Tuhan daripada semua pemuda-pemuda lain yang ada di Israel. Tuhan melihat. Saudara, bagaimana reaksi seseorang terhadap suatu keadaan menjelaskan kepada kita apa yang ada di dalam hatinya. Ya, kita melihat ada 2 reaksi yang berbeda waktu tentara Israel menghadapi Goliat dan waktu Daud menghadapi Goliat. Tentara Israel ketakutan dan mereka patah semangat melihat raksasa Goliat. Sedangkan Daud gak kenal Goliat, dia cuma kenal Tuhannya di padang, ditemani dengan kecapi dan domba-dombanya. Itu sebabnya waktu Daud ngeliat Goliat, ini yang Daud bilang. Saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam.
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, pernyataan iman yang super berani ini diucapkan oleh seorang pemuda 17 tahun yang belum pernah perang dengan siapapun kecuali dengan singa dan beruang. Ya, seharusnya Daud takut ngelihat raksasa Goliat, saudara. Tapi kok sampai Daud bisa seberani itu waktu dia menatap raksasa Goliat ini? Dari manakah keberaniannya itu berasal? God's training ground is the private, hidden, personal relationship with God. Hubungan pribadi yang sendirian dan tersembunyi bersama dengan Tuhan itu adalah training ground-nya Tuhan. Tempat pelatihannya Tuhan, tempat persiapannya Tuhan bagi kita untuk menghadapi krisis yang akan datang. Masa-masa sendirian Daud dengan Tuhan di padang, ini adalah masa-masa latihan, saudara. Hari itu waktu Daud sendirian sama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mengagumi Tuhan, dia gak pernah tahu bahwa suatu hari dia akan menghadapi Goliat, saudara. Tapi dia siap, dia hanya siap itu aja. Kalau hari ini saudara mengatakan, saya sibuk, saya gak punya waktu untuk baca Alkitab, saya gak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, saya gak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu saudara bilang, tapi nanti kalau krisis datang saya pasti bisa menang. Saudara keliru. Saudara akan berantakan. Pasti. Karena Goliat menunjukkan kepada kita bahwa tentara-tentara Israel, mereka gak siap, saudara. Mereka gak memadai untuk krisis besar. Oswald Chambers mengatakan demikian, hal yang luar biasa mengenai Allah adalah ketika Anda takut Allah, Anda tidak akan takut apapun. Sebaliknya, jika Anda tidak takut Allah, Anda akan takut segala sesuatu. Jadi jangan anggap remeh saat-saat sendirianmu dengan Tuhan, saudara. Daud karib dengan Tuhan. Dari mana kita tahu? Ini sejarah hidupnya ditulis di dalam kitab Samuel, di dalam kitab Tawari, dan juga kitab syair di Mazmur. Kita bisa membaca di situ gimana hubungan mesra Daud sama Tuhan gitu. Seperti orang yang sedang pacaran. Ya, Daud mengagumi Tuhan, Daud memberitahu kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang paling penting dalam hidupnya. Dia mengagumi, dia mengagungkan, mengeluh-elukan Tuhan. Nah, ekspresi Daud ini diungkapkan gitu, saudara. Setelah dia menjadi raja, Daud masih terus bertanya kepada Tuhan untuk setiap keputusan yang akan dia buat. Nah, ketergantungan Daud kepada Tuhan membuat Tuhan bekerja sehingga apapun yang Daud kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Diberikan oleh Tuhan kemenangan kemanapun Daud pergi berperang.
Saya membaca sebuah buku yang judulnya Dark Side of Leadership, ya, sisi gelap dari kepemimpinan. Nah, di situ diceritakan tentang kisah kejatuhan, kisah sukses dari hamba-hamba Tuhan. Yang kisah kejatuhannya kayak begini, saudara. Pendeta-pendeta besar di Amerika, pendeta-pendeta sukses dengan jemaat ribuan dan gedung gereja yang harganya jutaan dolar. Saya menyebutnya mereka berhasil gagal, saudara. Ya, pada saat dimana seharusnya pelayanan adalah limpahan yang keluar dari kehidupan, dari hati yang mengasihi dan mengabdi kepada Kristus. Di dalam buku itu dibahas tentang dosa-dosa yang tidak pernah kita bayangkan bahwa itu tuh bisa dilakukan oleh seorang pendeta yang sedang melayani, saudara. Nah, saya melihat benang merah dari kejatuhan orang-orang besar di dalam pelayanan ini seperti ini. Mereka sibuk melakukan kegiatan rohani, ya. Pelayanan itu kan sepertinya rohani kan, ya. Memang itu rohani gitu. Mereka sibuk melakukan pelayanan rohani, semakin sibuk, semakin sur. Dan orang-orang ini menganggap kesibukan pelayanan, ya, itu sebagai kesuksesan dari pelayanan mereka. Makin sibuk itu mereka makin sukses gitu. Sehingga kemudian mereka mengabaikan waktu sendiriannya dengan Tuhan. Oswald Chambers berkata, jangan bersukacita karena pelayanan yang berhasil untuk Yesus. Tetapi bersukacitalah karena Anda memiliki hubungan yang benar dengan Dia. Saudara, di dalam Lukas pasal 10 ayat 20, suatu ketika murid-murid Yesus ini datang kepada Yesus dan mereka happy banget. Yesus, Yesus, keren loh Yesus. Setan-setan kami usir keluar, Yesus, keren ya. Wow, mereka pada takluk kepada kami. Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-murid yang sedang bahagia ini. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Gitu, saudara. Hati-hati, keberhasilan pelayanan ini bisa menjadi jerat bagi kita. Karena kita tahu Allah sedang memakai kita. Saudara, di dalam Matius 7 kita udah sering kali baca kan. Ini orang-orang besar dengan pelayanan besar. Mereka ngusir setan, mereka bernubuat, mereka melakukan mujizat-mujizat. Ini kalau orang-orang besar kayak begini, satu aja gak usah banyak lah. Satu aja ada di Immanuel, saudara. Apa yang terjadi? Wow, Immanuel penuh, saudara. Ibadah bahasa Indonesia, Indonesian bahasa service di Immanuel bakal penuh. Ada mujizat, ada nubuat, ada ngusir setan kayak gitu, saudara. Ya kan? Ini pelayanan hebat, tapi di-reject sama Tuhan. Di-reject sama Tuhan. Mungkin terkenal, diundang di sana sini, saudara. Spektakuler pelayanannya. Tapi di-reject sama Tuhan. Ada yang salah di dalam pelayanan besar itu, saudara. Yang menjadi perhatian Allah di dalam kehidupan kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, bukan pelayanan kita. Ya. Hati kita dengan Tuhan. Waktu kita sendirian dengan Tuhan, waktu kita sendirian dengan firman yang hidup itu, maka apapun yang Tuhan mau singkapkan kepada kita akan disingkapkan di situ, saudara. Dan memang lebih baik dosa kita, kesalahan kita, kekurangan kita disingkapkan Tuhan di private room, ya, daripada disingkapkan setan di muka umum, saudara. Ya, ditelanjangi di depan orang dosa-dosa kita. Lebih baik Tuhan aja, lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan gitu, saudara.
Bayangkan kalau kita terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk pelayanan, sama aja gitu saudara. Dan kita nggak punya waktu untuk dikoreksi oleh Tuhan, apa jadinya kita saudara? Saya terberkati dengan apa yang Charles Spurgeon tulis. Dia bilang demikian, ada 3 dampak hasil kedekatan dengan Yesus. Apa-apa aja? Kerendahan hati, kebahagiaan, dan kekudusan. Yes, ini adalah 3 nilai-nilai luhur: kerendahan hati, kebahagiaan, kekudusan yang bisa kita peroleh melalui di dalam keintiman dengan Yesus. Biasanya kalau lagi konseling, saudara, ya orang bercerita tentang masalahnya, kepedihan hatinya, saya akan bertanya, gimana hubungan kamu dengan Tuhan? Rata-rata jawaban tuh sama, saudara. Iya, memang hubungan saya sama Tuhan lagi berantakan. Iya, saya udah lama nggak berdoa. Iya, saya udah lama nggak membaca firman Tuhan. Saudara, pantas Anda lemah. Karena Anda nggak terkoneksi baik dengan Tuhan, sumber kehidupan itu, sumber kekuatan itu, sumber kebahagiaan itu. Saudara, pola yang baik ini sudah ditetapkan oleh Daud, ya. Jadi kita ikut aja pola yang sudah ada, gak usah bikin pola baru atau improvisasi. Kita lakukan aja apa yang Daud lakukan, gimana dia membangun hubungan intimnya dengan Tuhan, ya. Yang pertama, Daud itu mencari Tuhan, dia datang kepada Tuhan pagi-pagi, saudara. Pagi hari ini waktu yang enak untuk datang kepada Tuhan, karena masih sepi, belum ada gangguan, saudara. Ya, kalau di Singapura sih aman-aman aja gitu ya. Tapi kalau di Indonesia pagi-pagi, udah matahari terbit, udah mulai, saudara, bakso, roti, gitu, saudara. Belum lagi harus ngerjain urusan-urusan rumah tangga. Jadi udah mulai ada gangguan. Saya suka tulisan dari Stowe. Dia katakan demikian, pagi hari adalah waktu yang saya tetapkan untuk bertemu Tuhan. Allah ingin saya memiliki kekuatan dan pengharapan yang terbaik, supaya saya bisa memulai hari bukan dengan kelemahan, tapi dengan kekuatan. Diberkatilah hari di mana pagi harinya merupakan waktu yang dikuduskan untuk bersekutu dengan Allah. Biarlah hari itu memberikan keberhasilan, di mana kemenangan yang pertama diraih di dalam doa. Saudara, bertemu dengan Tuhan pada pagi hari mempersiapkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang ada di dalam hari itu. Yes. Dan memberi kepada kita, saudara, memampukan kita untuk tenang dan damai. Walaupun di dalam hari itu tuh banyak kecemasan dan banyak kekhawatiran. Tapi waktu kita sudah terkoneksi dengan surga, saudara, kita bisa tenang, kita bisa damai menyelesaikan hari itu. Dan Daud sujud menyembah kepada Tuhan. Sedap loh, saudara, ya. Waktu kita menyembah Tuhan, saya punya karpet khusus, saudara. Jadi kalau pagi hari saya mesbah pribadi dengan Tuhan, saya akan sujud menyembah sampai muka saya ke tanah, dan saya beritahu Tuhan, Tuhan, Engkau layak menerima yang terbaikku. Gitu, saudara. Daud merindukan Tuhan. Dia nggak datang kepada Tuhan karena kewajiban gitu, ya. Saya harus pagi-pagi datang kepada Tuhan karena Pastor Raymond, Ibu Erna perintahkan saya harus 1 hari berdoa setengah jam misalnya, ya. Harus baca Alkitab 3 pasal misalnya, saudara. Itu karena kewajiban. Daud enggak.
Dia datang kepada Tuhan karena dia merindukan Tuhan. Jadi bagus waktu kita bangun atau waktu kita membaca Alkitab, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, I love you. I love you. You are everything to me. Tuhan, saya rindu Engkau Tuhan. Saya rindu firman Tuhan, bicara kepada saya. Kayak gitu saudara. Kalau jam 5 sampai jam 7 pagi itu adalah quiet time saya sama Tuhan. Dan gak boleh ada yang ganggu saya saudara. Ya, pagi hari saya akan baca beberapa renungan harian yang sudah bertahun-tahun saya baca, yaitu renungan harian tahunan. Saya kenyang dengan firman yang Tuhan sampaikan kepada saya melalui buku-buku itu. Sore hari, saya akan mengambil waktu untuk membaca 5 sampai 10 pasal Alkitab tok. Nah, Tuhan memberi kepada saya segala sesuatu yang saya perlukan melalui firman hidup ini, saudara. Melalui kesaksian-kesaksian di dalam buku itu. Nah, tapi saya lakukan ini, kebiasaan jam 5 sampai jam 7, bukan karena kewajiban, bukan karena, iya terang aja Ibu Sani hamba Tuhan, kan saudara. Tapi karena memang saya merindukan Tuhan, saya memerlukan Tuhan. Ya, saya nggak tahu dengan saudara yang di Singapura, tapi saudara pintar-pintar aja ngatur waktunya yang pas buat saudara. Kalau kayaknya nggak mungkin buat saudara untuk mesbah pribadi pagi-pagi hari benar karena saudara sibuk urus ini itu, it's okay, Tuhan ngerti saudara. Ya, tapi setelah anak-anak berangkat sekolah dan sebagainya, ada waktu time yang khusus saudara bisa sendirian sama Tuhan. Saudara perlu ambil waktu khusus itu sendirian sama Tuhan, saudara. Dan ini penting. Ya, saudara datang kepada Tuhan, beritahu bahwa engkau merindukan Dia. Bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban. Dan daripada mikirin orang, mikirin kesalahan, siapapun kesalahan, teman kesalahan, orang di gereja, saudara yang bikin dry up kita punya roh, jiwa, dan tubuh, kenapa nggak merenungkan aja firman Tuhan? Kenapa nggak merenungkan aja perbuatan-perbuatan Tuhan, saudara? Terlebih lagi pada waktu kita ngalami masa-masa sulit di dalam hidup kita, ini saat-saat yang paling cocok buat kita untuk nostalgia, pertolongan-pertolongan Tuhan di belakang yang sudah engkau alami. Ingat kembali, ya. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, betapa Tuhan melindungi, gak pernah meninggalkan kita. Ini akan sangat menguatkan kita, saudara. Lalu Daud menyanyi memuji Tuhan. Pagi hari saya bangun, saya akan ambil gitar saya, saudara. Dan saya akan menyembah. Dan saya tahu Tuhan suka, saudara. Ya, roh ini memberitahu bahwa Tuhan senang dipuji. Tuhan senang waktu kita bernyanyi memuliakan Tuhan. Tapi suara saya gak bagus, Bu Sani. It's okay. Tuhan gak dengar suaramu, tapi Tuhan dengar hatimu. Jadi nyanyilah memuji Tuhan, saudara. Ya, saudara bisa sambil kerja, saudara nyanyi. Saudara kagumi Tuhan. Muliakan Dia, beritahu Tuhan engkau hebat Tuhan. Engkau baik Tuhan, engkau luar biasa. Gak ada yang seperti engkau bagiku Tuhan. Tuhan, kalau saudara lagi makan buah, jangan blok, jangan, kagum ya Tuhan. Ih, Tuhan keren banget. Tuhan bisa ciptakan buah seperti ini. Duh, Tuhan manisnya, hebring memang Tuhanku ini. Gitu saudara. Muliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang saudara bisa jumpai. Karena Allah tuh ada di dalam segala sesuatu saudara. Ya, kemuliaan Dia tuh ada di dalam segala sesuatu. Saudara ngelihat langit, wah Tuhan hebat banget Tuhan. Ya, Ibu Erna ada kasih sama saya sun halo tuh. Matahari yang ditutupi sama pelangi, keren saudara. Ada yang bilang gak, Tuhan engkau hebat banget Tuhan, keren gitu saudara. Atau cuma saudara kagumi Tuhan di dalam segala sesuatu. Daud melakukan kehendak Tuhan.
Nah, ini bagian yang Tuhan paling suka dari Daud, saudara. Daud itu selalu obey apapun yang Tuhan minta dia lakukan. Jadi mari kita juga lakukan hal yang sama, saudara. Kalau firman Tuhan mengajar saudara dan saya sesuatu, kita harus straight away bilang, siap Tuhan, saya akan lakukan, saya mau lakukan. Gitu, saudara. Kalau kita nggak responi firman Tuhan itu, masuk sini, keluar sini, hilang, saudara. Tapi kalau kita bilang, saya akan responi, iya siap Tuhan, saya akan lakukan. Saudara, ini akan menjadi sesuatu di dalam kita. Contohnya, hari ini saudara belajar, kita sama-sama belajar mengenai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Apa respon saudara? Begini, siap Tuhan, saya mau Tuhan. Lalu kita berusaha keras, ya. Kita berusaha keras gimana caranya supaya hubungan karib kita dengan Tuhan itu bisa terbangun. Bukan cuma sekedar dirindukan atau dicita-citakan, tapi kita laksanakan gitu, saudara. Nah, waktu setiap firman setiap hari yang saudara baca, firman itu saudara lakukan. Besok ada firman apa lagi yang saudara dapat, saudara lakukan. Besok lusa dapat lagi firman Tuhan, lakukan lagi. Saudara sedang membangun fondasi iman. Engkau akan menjadi orang Kristen yang kuat. Dan pada malam hari, Daud memberi Roh Kudus kesempatan untuk mengoreksi hidup dia, yang mengajari dia lewat hati nuraninya. Jadi bagus juga untuk kita, saudara, untuk malam hari mengevaluasi sepanjang hari ini apa yang sudah kita lakukan, dan kita minta, kita terbuka untuk dikoreksi oleh Roh Kudus. Ya, kalau ada sesuatu yang gak berkenan kepada Tuhan, biar Tuhan ingatkan kita. Biar Tuhan singkapkan dan Tuhan ampuni. Sebelum akhirnya kemudian dosa ini bisa membuat hati nurani kita ini kebal, saudara. Ya, sehingga nggak sensitif lagi dengan kesalahan. Begitulah cara Daud membangun hubungan intimnya dengan Tuhan. Saudara perhatikan. Dari pagi sampai malam koneksinya dengan Tuhan gak putus, saudara. Dan hari ini kalau saudara kuat dengan Tuhan, saudara akan siap menghadapi apapun. Bilang amin, saudara. Ya, hari ini kalau saudara kuat dengan Tuhan, engkau siap menghadapi apapun. COVID ini cuma sebagian kecil dari masalah kehidupan kita di dunia ini, saudara. Yes, bisa kita akan menghadapi COVID dengan tenang, dengan damai. Karena kita kuat dengan Tuhan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita menyembuhkan hubungan pribadi kita sama Tuhan yang mungkin udah bolong-bolong gitu ya. Udah berantakan, kita udah jarang berdoa, udah jarang baca Alkitab. Bangun kembali, sembuhkan ini, saudara. Waktu hubungan saudara dengan Tuhan sembuh, yang lain-lain ini akan sembuh dengan sendirinya. Ya, jangan karena kekhawatiran ekonomi menyebabkan kita berjuang secara ekonomi dan mengabaikan hubungan karib dengan Tuhan. Keliru. Sembuhkan dulu hubungan karib kita dengan Tuhan. Maka kebutuhan ekonomi kita, kebutuhan keluarga, pergumulan keluarga, hubungan dengan suami, hubungan dengan employer, ya, sakit penyakit, itu Tuhan akan selesaikan, saudara. Jadi yang paling penting ini, sembuhkan dulu hubunganmu dengan Tuhan. Yang lain akan sembuh dengan sendirinya. Karena Tuhan yang bela, saudara. Ya, Tuhan yang selesaikan. Tuhan yang urus. Saya akan tutup dengan tulisan Horatius Bonar, saudara. Bersekutulah dengan Allah secara teratur, dengan bukunya yang terbuka di hadapan Anda, yang dapat memberi nasihat. Kemudian hadapilah kesibukan sehari-hari dengan keadaan rohani yang sudah disegarkan dan dibaharui, serta membiarkan Dia mengendalikan semua tindakan Anda. Amin. Miliki
hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ya. Dan biarkan hidup Kristus yang ada di dalam kita itu mengalir keluar, saudara. Mengalirkan keluar aliran-aliran air hidup yang menyegarkan jiwa kita dan orang-orang di sekeliling kita. Yes, saudara. Employer saudara mungkin hari ini sedang khawatir. Tapi saudara bisa beritahu mereka, jangan khawatir, jangan takut, ada Tuhan. Saudara, yang melalui tenangnya saudara, melalui damainya saudara, saudara bisa memberkati, menyegarkan sekeliling saudara, menyegarkan orang-orang yang kita layani. Saudara, bukan cuma kita sekedar kita kuat dengan Tuhan, tapi waktu kita kuat dengan Tuhan, kita juga bisa menguatkan orang-orang lain. Sekarang banyak yang putus asa loh, saudara. Banyak yang takut. Ya, ada beberapa kasus bunuh diri. Seandainya mereka bisa tahu bahwa ada kekuatan, ada pengharapan di dalam Yesus, mungkin bunuh diri ini bisa dicegah gitu, saudara. Saya berharap saudara dan saya menjadi bagian Tuhan untuk menyembuhkan dunia yang sedang sakit pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Kalau Tuhan ingatkan saudara pada saat ini, bahwa hubunganmu masih belum beres, masih berantakan, masih bolong-bolong, dan engkau sudah menjauh dari Tuhan, biarlah kembali kepada Tuhan. Bangun hubungan yang karib dengan Dia. Waktu saudara sedang sendirian dengan Tuhan, engkau mengenal Tuhanmu lebih baik. Engkau akan mendapatkan kekuatan. Engkau mendapatkan damai, sejahtera, ketenangan itu. Dan jangan khawatir, Tuhan yang akan bela kebutuhan-kebutuhan saudara. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Sembuhkan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan sayang saudara dan saya. Sembuhkan, miliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Supaya engkau kuat menghadapi apapun. Bukan cuma kuat, tapi Tuhan juga mau pakai saudara dan saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan kami semua yang ada di dalam ibadah online. Tuhan, Engkau tahu kami masing-masing, Engkau tahu Engkau Allah yang maha menyelidiki hati dan pikiran kami. Mengampuni Tuhan, kebodohan, kelalaian kami. Dan Kau berdoa Tuhan, jamah kami, menolong kami Tuhan untuk membangun kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Menyembuhkan kami Tuhan, menolong kami, menguatkan kami Tuhan. Mengingatkan kami senantiasa ya Tuhan. Dan Hamba berdoa apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu di Immanuel. Kebutuhan keluarga mereka, Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyelesaikan. Engkau sendiri yang akan menolong. Sebab Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dan mata kami tertuju hanya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Tuhan memberkati employer di tempat kami bekerja ya Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka, anak-anak yang sedang sekolah. Tuhan, orang tua yang harus dijaga juga Tuhan lindungi dari COVID ini. Memberkati pemerintah Singapura, pemerintahan Indonesia. Memberkati Pastor Raymond, Ibu Erna dan Debra, Nathan, Jojo, Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, pakai kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang.
Pakai kami menjadi kesaksian baik bagi banyak orang. Pakai kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka yang kesusahan. Jadikan berkat di rumah kami masing-masing, berkat bagi keluarga employer kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Miss you, miss you. Mazmur 54:6 mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban bagimu, sebab namamu baik ya Tuhan. Mari saudara-saudara, saatnya kita memberikan persembahan sebagai wujud respon kita kepada firman Tuhan, dan sebagai ungkapan syukur karena kita sampai pada hari ini masih terus dan diberkati. Dan kita percaya bahwa kita akan diberkati senantiasa. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa melakukannya dengan cara scan di QR Code yang akan ditampilkan di layar. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.